Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan mengenai mansubat. Mansubat yang berikutnya adalah babun nida atau simpelnya nida itu merupakan kata panggilan. Jadi dalam bahasa Arab, kata panggilan itu memiliki beberapa i'rab khusus. Tergantung nanti susunan kalam yang ada setelah warful nida itu sendiri. Khamsun tanada wahya mafradun alam wa mufradun munakkarun qasdan yu'am wa mufradun munakkarun siwahu kadal mudafu walladhi dhahahu. Dalam pembahasan munada itu terdapat 5 jenis munada. Ada kalanya mufrad alam, ada mufrad nakirah maksudah, ada mufrad nakirah ghairu maksudah. Yang keempat ada munada mudhaf. Yang kelima munada sibhu mudhaf. Nanti masing-masing pembahasan dari munada itu akan dijelaskan di akhir. Jadi munada itu ada lima jenis munada. Ada 5 jenis kalam dalam pembahasan munada. Yang mana itu akan mempengaruhi cara baca dari lafaz setelahnya huruful nida itu sendiri. Adapun huruf-huruf nida, huruf-huruf yang biasa digunakan untuk memanggil, untuk itu ada 7. Wa, ayah, haya, a, ai, a, iya. Paling banyak digunakan itu biasanya adalah ya. Dan masing-masing huruf nida ini memiliki arti dan kegunaannya. Jadi, ad- ketujuh huruf ini harus bisa disesuaikan dengan keadaan dari harfun nida itu sendiri. Dari huruf yang disebutkan. Yang pertama ada A sama I. Yang mana keduanya digunakan untuk menyeru sesuatu yang dekat. Misal ketika kita ingin memanggil orang yang berada di dekat kita, maka huruf nida yang kita gunakan bisa menggunakan I atau A. A Zaidun, I Zaidun. Itu ketika yang dipanggil itu berada di tempat yang dekat dengan kita. Maka kita bisa menggunakan A atau I. Kemudian ada A, Haya, dan Haya yang digunakan untuk memanggil munada yang jauh. Ayah Zaidun, ayah Rojul, ayah Rojulu. Ini ketiga huruf ini bisa digunakan untuk munada yang jauh. Kemudian ada ya. Ya ini lebih fleksibel. Ya ini bisa kita gunakan untuk munada yang dekat, ataupun sedang, ataupun jauh. Makanya dalam bahasa Arab itu kebanyakan huruful nida yang digunakan itu menggunakan iya. Ya ayyuhar rojul, ya ayyuhan nas. Itu semua menggunakan iya. Karena iya di sini pengaplikasiannya itu lebih fleksibel daripada harfun nida yang lain. Yang bisa digunakan terhadap munada yang dekat, jauh, ataupun sedang. Sama-sama bisa menggunakan harfun nida iya. Beda dengan I dan A yang digunakan untuk harful yang dekat, kalau haya, aya, dan A itu untuk munada ketika yang dipanggil itu jauh. Sedangkan iya itu digunakan untuk yang dekat, sedang, dan jauh. Kemudian ada wa. Munada wa digunakan untuk ratapan.
biasanya disuruhkan untuk meratapi sesuatu yang sedang dirasakan, seperti sakit, maka biasanya menggunakan wa itu munada yang digunakan untuk meratap, misal sedang sakit, wa 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 rohsi. Kemudian ada wa yang digunakan untuk menyeru nama Allah atau meminta pertolongan atau dalam istilahnya itu munada mustaghos. Wa Zaidun berarti ketika itu kita sedang meminta tolong pada Zaidun. Jadi konteksnya ketika kita menggunakan wa itu bisa digunakan ketika kita ingin meminta bantuan kepada orang yang kita panggil. Misal, wa ya wa Allah tuh salah satu contoh munada yang menggunakan wa. Kemudian ada wa dan ya yang digunakan untuk munada nutbah. Tuh semua huruf-huruf dari munada. Dari ketujuh munada ini yang banyak digunakan baik dalam Al-Quran atau dalam kitab atau dalam bacaan Arab atau yang sering kita dengar dalam percakapan itu adalah ya, ya rojul. Ini huruf-huruf nida. Sebagaimana huruf mustasna yang hanya tertentu, huruf nida juga tertentu pada huruf-huruf ini saja. Jadi lebih mudah untuk kita menghafalnya. Dan setiap ada huruf-huruf ini, maka di situ bisa kita pastikan itu merupakan tarkib munada. Kemudian kita berlanjut pada pembahasan kalam-kalam yang ada di dalam nida. Lafaz setelah harfun nida itu terbagi menjadi 5. Ada munada alam, mufrad nakiro maksudah, nakiro ghairu maksudah, munadof, dan sifu mudhof. Itu lafaz-lafaz setelah huruf nida. Dan yang pertama, fal awwalani fihi mal binazim alal ladzi fi raf'i kulli qad ulim min ghairi tanwinin alal illaki wan nasbu fit thalathatil bawaki. Untuk munada mufrad alam dan nakirah maksudah, maka wajib dibaca rafa tanpa dhammah. Sementara ketika nakirah ghairu maksudah, mudhof dan sibhu mudhof itu dibaca nasab. Istilah mufrad dalam munada itu berarti lafadznya cuma satu lafadz. Setelah harfun nida itu cuma terdiri dari satu lafadz. Misal, ya ghaffaru. Maka kalau cuma ya ghaffaru itu harus dibaca rofa. Karena merupakan mufrad alam. Misal kita contoh yang ada di Asmaul Husna. Ya ghaffaru ini kalau dibaca maka ghaffaru. Karena ini merupakan munada mufrad alam. Mufrad karena merupakan hanya terdiri dari satu lafaz. Beda dengan Asmaul Husna yang ya dzal jalali wal ikram. Jalali wal ikram. Ini salah satu munada yang bentuk munada mudhof. Karena ini tersusun dari dua kalimat. Dzal jalal, lafaz pertama dza, lafaz yang kedua adalah al jalal. Beda dengan yang pertama, ya ghaffaru, cuma mufrad alam, makanya wajib dibaca rafa tanpa tanwin. Sementara yang mudhaf ini dibaca nasab, ya dzal jalali wal ikrami. Atau contoh lain yang ada di Asmaul Husna, Asmaul Husna itu ada ya Malikal Mulki. Itu cara bacanya ketika bersambung dengan iya, maka harus dibaca Malika. Dibaca nasab, ya Malikal Mulki. Kenapa nasab? Karena merupakan munada mudhaf.
Ya Aliyun ya gulami bin Talik ya ghafilan an dzikri rabbih afik. Contoh dari munada mufrad alam. Ya Aliyu, ya Zaidu, ya Rahmanani. Jadi yang dimaksud dikehendaki dengan mufrad di sini itu adalah lafadz yang hanya terdiri dari satu kata. Meskipun lafadz itu berupa isim tasniyah yang bermakna dua, tapi ini dikatakan munada mufrad. Makanya tetap dibaca rofa. Ya Rahmanani, ya Aliyu, ya Zaidu. Dan bedanya, dan ketika berupa munada mufrad, mufrad alam, itu harus dibaca rofa tanpa dhammah, tanpa tasdid. Ya Aliyu, gak boleh kita baca ya Aliyun atau ya Zaidun. Harus tanpa tasdid, tanpa tanwin. Itu yang pertama, mufrad alam. Kemudian berikutnya nakirah maksudah. Ya gulamu intalik bi. Ya rajulani udkhula. Maksud dari nakirah maksudah adalah lafadz yang terletak setelah munada itu berupa isim nakirah. Gulamu ini termasuk isim nakirah karena tidak beral atau bukan isim alam. Dan maksudah karena yang dikehendaki dengan lafadz ini adalah orang yang sudah kita ketahui. Misal ada orang laki-laki di depan kita, lalu kita bilang, ya rojulu, itu namanya wula nakiro maksudah. Karena isimnya merupakan isim nakiro, hanya saja yang kita kehendaki dengan ar-rojulu itu sudah kita tahu, sudah kita kehendaki. Oh, yang saya maksud ini adalah ar-rojulu yang ada di depan saya. Seperti itu misalnya. Jadi di situ disebut dengan nakiro maksudah. Beda dengan nakiro ghairu maksudah. Kalau nakiro ghairu maksudah, misal ya ghafilan an dzikri rabbih. Ini ghafilan di samping ini merupakan isim nakiro, juga lafadz ini diucapkan secara umum, tidak mengucapkan khusus kepada orang yang kita kehendaki. Pokok bagi orang yang lupa kepada zikir rabbihi begitu. Atau ada contoh ya rojulan. Jadi lafadz rojulan ini bisa kalanya, ada kalanya maksudah, ada kalanya ghairu maksudah. Tergantung sebab gimana nanti kondisi kita mengucapkan kalam itu. Kalau yang kita ucapkan itu adalah orang yang memang ada dan kita kehendaki oh rojulun itu yang saya maksud, maka kita bilang ya gulamu, ya rojulu. Tapi kalau kita ucapkan secara umum ya rojulan, maka dibaca nasab ya rojulan. Misal kita mengatakan ya talib, ya talib ijlis. Kalau kita baca rofa, ya talibu ijlis, berarti ini posisinya talibu ini adalah nakiroh maksudah. Sementara kalau kita baca ya taliban ijlis, maka kalamnya itu berarti kalam yang nakiroh ghairu maksudah. Ya talibu ijlis, ya taliban ijlis. Ini sama-sama benar, hanya bedanya kalau yang ya talibu ijlis, ini berarti maksudah. Berarti di dalam pengucapannya itu memang ada satu orang yang kita tuju. Dari semua kelas, dari satu kelas itu ada satu orang yang ingin kita suruh duduk. Karena cuma dia satu-satunya yang berdiri misal. Ya talibu ijlis. Tapi misal kondisinya ketika semua orang itu berdiri, lalu kita bilang ya talibah, ya taliban ijlis. Maka ini namanya nakirah yang ghairu maksudnya. Yang mana hukumnya, cara bacanya, kalau untuk munada mufrad alam dan nakirah maksudah, itu dibaca rofa, dibaca dhamma tanpa tanwin. Sementara yang ghairu maksudah, itu dibaca nasab. Ya ghafilan an dzikri rabbi.
Kemudian yang berikutnya ada munada mudhof dan munada sibuk mudhof. Ya kashifal balwa wa ya ahlat thana wa ya latifan bil ibad ultuf bina. Munada mudhof dan sibuk mudhof itu sama-sama dibaca nasab. Contoh, ya kashifal balwa, ya dzal jalali, ya ahlat thana'i. Ini semua dibaca nasab. Ini karena ini mudhof. Sementara yang sibuk mudhof, ya latifan bil ibadi. Kenapa dikatakan siful mudhaf? Karena lafadz latifan bil ibadi ini kan bukan susunan idhofah. Hanya saja ketika kita ingin idhofahkan ini bisa. Ya latifal ibad. Ya latifan bil ibad. Ini bisa dimudhafkan. Salah satu ciri bahwa itu adalah siful mudhaf, biasanya lafadz siful mudhaf itu bisa mengamal kepada lafadz ini. Ya latifan al ibadah. Wahai orang yang yang lemah lembut, wahai zat yang lemah lembut kepada hambanya. Ini namanya siful mudhaf. Jadi gak semua tarkib yang seperti ini siful mudhaf. Tinggal dilihat nanti susunannya. Misal contoh ya latifan. Kalau misal lafadznya itu ya rojulan misal begini. Ya rojulan ta'atas syajarati ultuf. Nah ini gak bisa kita jadikan siful mudhaf. Karena secara makna itu gak nyambung. Ya rojulan ala syajarati ultuf. Kalau kita jadikan siful mudhaf ini gak nyambung. Lebih cocok kalau ini kita jadikan munada nakiroh. Entah itu nanti jadi maksudah atau ghairu maksudah. Bukan berupa munada siful mudhaf. Kalau yang munada siful mudhaf itu contohnya sebagaimana ya latifan bil ibad ultuf. Jadi lafadz latifan ini masih cocok ketika kita mudhafkan kepada ibad. Ya latifal ibad. Karena al-ibadah, al-ibadi ini merupakan maf'ul dari latifan. Kalau kita jadikan maf'ul itu bisa. Makanya disebut siful mudhof. Serupa dengan mudhof, tapi bukan susunan mudhof. Dan cara bacanya sama dengan munada mudhof adalah dengan nasab. Nah, seperti itu pembahasan kita malam hari ini mengenai ini. Jadi secara ringkasnya, kondisi dalam munada itu ada lima. Ada alam, nakiro maksudah, ghairu maksudah, mudhof, dan siful mudhof. Huruf-huruf nidanya itu ada 7. A dan I itu digunakan untuk dekat. Kalau yang kita panggil adalah suatu yang dekat, orang di dekat kita. A, ayah, ayah itu untuk yang jauh. Kalau iya itu lebih fleksibel, bisa dekat, jauh, atau sedang. Sementara wa itu untuk meratapi atau mengeluh. Atau disebut munada istighoz. Kemudian yang terakhir adalah nudbah. Munada nudbah. Itu adalah bagian dari huruf-huruf nida. Sementara pembagian i'rabnya untuk i'rab dari munada itu tergantung dari lafaz setelahnya. Kalau berupa alam, alam mufrad alam, maka dibaca rofa tanpa tanwin. Contoh ya Aliyu. Itu nggak boleh kita baca ya Aliyun. Harus dibaca ya Aliyu tanpa tanwin. Kemudian yang kedua ada namanya munada nakiro maksudah. Ya gulamu dibaca rofa tanpa tanwin juga. Kemudian berikutnya ada nakiro yang goiru maksudah. Kalau goiru maksudah dibaca nasab. Kalau nasab ini boleh ditanwin. Ya ghafilan. Yang mudof juga, sifu mudof juga dibaca nasab juga. Ya kashifal balwa. Ya latifan bil ibad.
Kemudian ini beberapa contoh munada dalam Al-Quran. Ya bani Israel dzkuru ni'mati allati. Ini contoh dari munada menggunakan huruf ya. Bani Israel berarti ini contoh dari munada yang mudof karena terdiri dari dua kalimat. Maka bani ini dibaca nasab. Atau ya ma'syarul jin wa yauma tahsyuru jami'an. Ya ma'syarul jin ini dibaca nasab. Ya Maryamu idza qalatil malaikatu ya Maryamu. Ini contoh dari munada mufrad alam karena cuma satu kalimat mufrad, satu kalimat yang berupa nama. Ya ahlal kitab. Ini huruf nidanya kebanyakan menggunakan ya. Qul ya ahlal kitabi hal tamkimuna minna. Ahlal kitab berarti munada mudhof. Ya bani Israel yang sama dengan wa ya ma'syarul jin. Wa idza qultum ya Musa lan nasbir. Ini termasuk munada mufrad alam. Ini dibaca rofa. Cuma karena ini berupa isim maksur, maka rofanya itu dikira-kirakan di alifnya. Ya Musa, ayya Musa. Oh, gitu. Kemudian ada wawassa Ibrahim ya baniya. Ya baniya ini termasuk munada mudof. Karena baninya ini mudof antara isim dengan isim domir. Jadi ini bukan munada mufrad. Ini munada mudof. Karena mudof dari isim dengan domir. Lakum ya ulil albab. Ini juga contoh dari munada mudof. Yang mana di sini nasab dibaca nasab karena munada mudof. Dan nasabnya menggunakan fathah yang muqaddar. Ya Maryamu, itu qala ya Isa. Contoh ya Isa ini juga munada mufrad alam. Rofa dengan doma yang dikira-kirakan. Kemudian ya Bani Adam ini nasab karena merupakan munada mudhof. Ya Salihu ini rofa. Tuh, ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Ustaz. Silakan. Eh, untuk huruf nida itu apakah bisa bukan bisa, di kata ya ayyuhan nas, kemudian ya ayyuhalladzina amanu, itu kan berarti bergabung dua huruf nida, ya Ustaz? Dalam contoh ya ayyuha ya. Ya ayyuhan nas dan ya ayyuhalladzina amanu. Biasanya dalam contoh ayyuha itu yang menjadi nidanya itu adalah lafadz iyanya. Sementara untuk namanya ayyuhanya itu merupakan huruf tanbih. Iyanya itu merupakan huruf nida sebagaimana yang ini. Iya yang ini yang digunakan ini. Iyanya sementara ayyuha itu merupakan bentuk khusus dari lafadz ayyun yang disertai dengan hak tanbih. Ayyunnya itu bukan hurufun nida, melainkan kata benda ayyun. Dan haknya itu merupakan harfut tanbih. Makanya ketika orang mengatakan ya ayyuha itu ada sedikit taukid di sana. Ya ayyuha. Berarti kalau dalam ya ayyuha itu ada ya harfun nida, kemudian ada ayyu dan hak tanbih. Terdiri dari beberapa huruf. Bisa dipaham?
Insya Allah Ustaz. Berarti kalau lafaz ya ayyuhan nas, kemudian ya ayyuhalladzina amanu itu munadanya itu an-nasunya itu ya Ustaz. An-nasu. Ya ayyuhan nas. Lafaz munadanya adalah an-nasunya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu berarti alladzina itu isim mausul ya Ustaz. Alladzina isim mausul. Berarti silahnya itu yang Amanu. oh yang amanu. Sila Oh itu baik. lafaz setelah isim mausul. Kalau ada sila, ada isim mausul, berarti sila itu adalah lafaz setelah isim mausul. Kalau lafaz setelah isim mausul itu berupa kalimat misal kita buat contoh ya biar gak bingung ya. Nah, gimana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu misal kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzi. Nah, udah lesnya ya. Amanu misalnya. Kutiba. Nah, jadi di sini ia harfun nida, ayyuha, hanya ini merupakan hak tanbih. Oh ya, baru ingat. Dalam tarkib ya ayyuha, yang menjadi munadanya, yang menjadi ini apa istilahnya? Lafaz yang dipanggil itu adalah ayyunya ini. Karena ayyu di sini adalah isimnya, berupa isim. Ayyu ini adalah kalimat isim. Ya ayyuha, ya ayyuhalladzina. Kemudian alladzina ini selain isim mausul juga sekaligus isim mausul itu punya kedudukan kepada lafaz sebelum dan setelahnya. Kalau kepada lafaz sebelumnya itu isim mausul itu menjadi badal. Jadi maksudnya badal yang dikehendaki dari ayu ini adalah alladzina. Tuh. Nah, kemudian setelah isim mausul namanya silah. Dalam contoh ini silahnya itu adalah amanu. Lafaz setelah isim mausul. Sampai mana kita tentukan di mana silahnya? Sampai kita menemukan aidnya. Dan sampai susunannya itu lengkap. Kalau misal dalam susunan ini jumlah fi'liyah, berarti harus ada fi'il dan fa'ilnya. Dalam lafaz amanu ini sudah lengkap, fi'il fa'ilnya udah ada. Ini jadi silah. Sopo alladzina. Sementara kutiba ini udah beda lagi. Misal dalam al-mausul, misal kita coba ar-rajulu, ar-rajulu alladzi, alladzi darabahu zaidun, darabahu zaidun. Nah, isi maksud. Isi mausul itu kan secara arti adalah kata penghubung. Jadi yang namanya penghubung itu harus ada keterkaitan dengan lafaz sebelum dan sesudahnya. Jadi ini menyambungkan lafaz ar-rajulu dengan darabahu zaidun. Maka untuk alladzi ini secara kedudukan itu menjadi badal dari ar-rajulu. Nyatani ar-rajul. Makanya kalau di makna Jawa ya, meskipun nggak semua, kadang ada yang di makna Jawa itu alladzi itu gak dimakna. Karena memang dirasa udah familiar. Tapi kalau yang biasa dimakna lengkap, maka alladzi nyatani ar-rajulu. Jadi alladzi ini adalah pengganti dari ar-rajulu, kemudian dorobahu menjadi sila. Sila itu adalah kata setelah isim mausul.
yang menyimpan aid atau domir. Sampai mana kita menentukan silahnya? Misal ini panjang, itu gak Sum? Misal, alladzi darabahu Zaidun tahtas sajarah. Misal ini. Hmm. Jadi, silahnya sampai sini. Karena lafaz tahtas sajarah ini masih ada kaitan dengan darabahu. Kalau misal lafaz setelahnya itu gak ada kaitannya, maka udah bisa gak dikatakan silah. Karena ini berupa isi jumlah ismiyah ya, jumlah jumlah fi'li ya, berupa fi'il, maka silahnya itu harus minimal kita tulis sampai sini, sampai fa'ilnya. Dan harus ada domir. Domir itu adalah aid yang sesuai dengan alladzi. Itu ketika pembahasannya mengenai sila. Atau sila itu berupa kalimat isim, jumlah ismiyah. Ar-rajulu alladzi, misal abuhu fil madrasah. Laki-laki yang ayahnya berada di sekolah. Ini ketika silanya berupa jumlah ismiyah, berupa susunan mubtada dan khobar. Dan hunya merupakan domir yang kembali kepada alladzi. Bisa dipaham? Insya Allah paham Ustaz. Syukran Ustaz jawabannya. Ada pertanyaan lagi? Eh, Kalau dari saya cukup Nah, Ustaz. apa ada lagi? Kalau nggak ada, nanti kalau ada pertanyaan di grup itu ditanyakan, ya, nggak apa-apa. Misal waktu nyari kayak, Baik Ustaz. ya silakan. Kalau mau cari contoh tarkib, ditarkib sendiri nanti dikumpulkan itu. Karena menurut saya kayak misal pembahasan munada sama mustasna itu pembahasan yang bisa kita terka dengan mudah. Karena ada huruf-huruf yang tertentu. Beda dengan isim nasab yang lain. Kalau udah maf'ul be mutlak dan lain-lain itu kan gak ada huruf paten, hurufnya apa aja gitu. Meskipun ada beberapa ciri lain. Sementara untuk munada dan mustasna, istisna itu ada huruf-hurufnya sudah. Jadi selagi kita hafal di luar kepala huruf-huruf munada dan huruf-huruf mustasna, itu kita bisa memahami dan secara mudah, oh ini berarti susunan munada gitu. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan malam hari ini. Semoga bisa paham semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz.